Dalam teori finansial, sebenarnya belajar teori finansial itu basically kita belajar mengetahui bagaimana menilai gitu ya. Jadi main objektifnya ya dari financial theory itu adalah valuation. Jadi sepanjang playlist ini kita akan belajar dasar-dasar bagaimana kita menilai sesuatu gitu kan, yang which is ternyata tidak semudah itu gitu. Karena kalau seandainya menilai sesuatu itu mudah, tidak akan ada banyak orang yang kerugian, katakan gara-gara harga kripto jatuh, atau bisa untung besar ternyata gara-gara harga emas naik gitu ya. Karena kalau itu mudah ya artinya ya tidak akan ada yang kayak mengalami naik turun gitu kan, either karena salah menilai, either karena hoki salah menilai gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengenal dua istilah dulu yang namanya itu stock dan flow. Jadi apakah itu stock? Stok di sini pertama itu bukan saham. Jadi stok di sini maksudnya kita bicara level dari sesuatu. Jadi kalau kita bicara stok, data stok itu seperti aset. Jadi kan level dari aset gitu ya. Misalnya. Nah, contoh pada saat saya tanya tabungan Anda berapa? Oh, tabungan saya di bank 10 juta gitu kan. Kredit Anda outstandingnya sekarang berapa ke bank? Oh, 10 miliar. Nah, itu semua ada data stok. Karena Anda memberitahu level dari sesuatu gitu ya. Level tabungan Anda sekarang berapa? Kalau misalnya kita bicara dalam segi gampang, ini bak mandi, stok itu tuh adalah tinggi airnya gitu ya. Jadi dia itu levelnya. Nah, sementara satu tipe data lagi itu kita bilang flow. Flow ini adalah aliran atau perubahan ya. Perubahan dari aset dalam suatu waktu tertentu. Jadi dalam suatu jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu. Mohon dimaafkan tulisannya ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kita bicara penerimaan. Kalau Anda buka warung, saya nanya revenue Anda berapa? Gitu kan. Anda akan nanya balik ke saya, maksudnya revenue penerimaan dalam sebulan, setahun. Jadi Anda butuh time frame di situ. Ya sehari gitu kan ya. Jadi omset sehari atau profit setahun. Nah, jadi kayak gitu. Itu artinya Anda bicara flow bukan stok. Karena Anda bicara penambahan atau pengurangan dalam jangka waktu tertentu. Gitu kan. Jadi ada yang bilang bahwa stok dan flow ini tuh mirip-mirip dengan kalau di matematika kayak sesuatu dan turunan pertama dari sesuatu, jadi perubahannya gitu ya, sesuatu dan turunan pertamanya. Tapi ada orang dengan cara yang lebih gampang, mereka lihatnya tadi dengan konsep bak mandi gitu ya. Kalau ini bak mandi, ini kan airnya nih, tingginya dia di level berapa, ini kita bilang stok. Sementara keran ini masukin air gitu ya, jadi dalam waktu T ini ada berapa air yang masuk, ini kita bilangnya flow gitu. Jadi cara termudah. Jadi flow akan menentukan tinggi rendahnya si stok ini. Jadi naiknya berapa, turunnya berapa gitu ya. Tergantung dari flow gitu kan. Jadi kalau misalnya ada keran masuk tapi kemudian di sini ternyata bocor gitu ya. Jadi kan net flow-nya ini bisa aja positif, bisa aja negatif gitu kan. Nah, itu yang nanti menentukan si stoknya ini naik turunnya berapa. Nah, kalau dalam keuangan ya, kita menilai, kita tahu ada kan yang namanya balance sheet. Balance sheet. Nah, dalam balance sheet ini ada dua, ada aset, ada liability. Nah, ini stok. Ini contoh stok nih. Balance sheet ini. Karena kita melihat level dari suatu aset dan level dari liability kita, jadi utangnya gitu kan. Nah, sementara di satu sisi contoh flow
Itu apa? Contoh flow itu adalah income statement. Karena dalam income statement kita melihat profit, loss, cost, dan sebagainya gitu ya, revenue dalam suatu time frame. Biasanya kuartalan. Ya. Jadi ini perbedaan antara stock dan flow gitu kan. Jadi kita bisa bilang bahwa ini kerangka yang akan kita nanti terus gunakan gitu ya. Jadi ada balance sheet dan juga ada income statement dan juga perbedaan tipe data di sini berarti kita bilangnya antara stock dan flow. Nah, sebagai refresher juga balance sheet ya, tapi kalau ini mungkin anak-anak yang accounting juga udah tahu, dia terdiri dari dua, kita suka bilang itu account, kiri itu aset, kanannya itu liabilities ya, dimana di aset ini ada macam-macam, ada cash, ada intangibles ya lainnya. Sementara di sisi liabilitiesnya ini biasanya isinya debt. Dan di sini ada net worth atau equity-nya dia. Ya. Oke, sementara kalau income statement, income statement, ya. Ini kan berarti kita bilangnya nih menunjukkan penggunaan dana maupun jadi sumber dana maupun penggunaan dana ya dalam satu jangka waktu tertentu. Oke, sampai situ dulu. Thank you.